Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA 1 di sini akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh. Sejarah kerajaan. Dari catatan Ibnu Battuta, dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada masa itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari Hikayat Raja Pasai. Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek, Perlak, Basma, dan Samara atau Samudra. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Marah Siluh, raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai dengan 1297. Setelah Marah Siluh wafat, digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir yang memimpin dari tahun 1297 sampai dengan 1326. Pemerintah Kerajaan. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambu Aya atau Sungai Jambu Air dengan Krueng Pasai atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibn Battuha yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, tetapi telah memagari kotanya dengan kayu yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid dan pasar serta dilalui oleh Sungai Tawar yang bermuara ke laut. Mahuan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik. Sehingga penamaan Loksemawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tepat berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Lida atau Kerajaan Pedir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Perekonomian. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Mahuan, disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai, mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, dan mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter, yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bila-bila kayu kelapa atau kayu pinang, yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dilemparkan tikar rotan atau pandan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Agama dan budaya. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini, dari catatan Mahuan dan Tome Pires,
telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sunatus Salatin. Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat Keruntuhan dan peninggalan. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Salalutus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. 10 peninggalan kerajaan, yaitu dirham atau mata uang emas, cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel kerajaan, batu nisan, makam Sultan Malik As-Saleh, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, makam Teongku Sidi Abdullah Tajul Nilah, makam Teongku Pewet Ploh Pewet. Kemudian ada makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.